Cek. Kabar Mas, sehat, bro. aman. Masuk ya. Suara aman ya, suara aman masuk. Sehat-sehat, bro. Aman. Sehat. Coba IHSG-nya yang nggak sehat ya. IHSG-nya yang nggak sehat membuat jantung kita berdebar-debar ya, bro ya. Iya, Iya, emang jujur. marketnya agak ini ya, agak volatile ya belakangan ini ya. Iya, iya benar. Jujur, gue juga sebenarnya deg-degan ya ngelihat chart hari ini. Soalnya dia terus turun. Cuci di bawah lama terus tiba-tiba naik lagi. Gitu ya. Jadi, apa namanya, kayak udah kayak ini ya, chartnya itu. Yang kayak apa kardiograf ya yang tit tit yang kayak gitu jadi emang emang kayak deg-degan gitu ngelihatnya ya moga-moga tapi portonya para cuan troopers ini semua ada di zona hijau karena memang dari kemarin-kemarin dari minggu lalu itu kan kita banyak banget membahas tentang emiten-emiten komoditas gitu ya bahkan kita sempat ngobrol langsung sama salah satu direksi dari emiten emas-emasan ini ya ada Pak Herwin Hidayat dari Bumi Resource Minerals gitu dan ternyata memang aksi korporasinya ini eh, apa namanya menunjukkan peningkatan yang signifikan juga pada kinerja fundamental akhirnya juga terprice in gitu ya di harga sahamnya gitu. Nah, ini menarik bro untuk kita bahas lebih lanjut ya karena kita juga udah lama banget nih nggak ngobrol ya, Bro Ya, Ervin. ya betul. Heeh. Udah lama banget ya. Iya, ya mungkin kita bisa apa namanya nge-refresh dulu kali ya dari sisi sentimen ya sebelum kita masuk ke sana. Kita refresh dari sisi sentimennya yang akan berjalan begitu di minggu pertama dan minggu kedua di bulan November ini, Bro. Ini kita kan masih hitungannya minggu-minggu awal lah ya Yes. gitu. Masih indeks indeks harga saham gabungan ini kayak masih menguji-nguji gitu level-level stabilnya itu nanti akan ada di berapa. Nah, ini sentimen-sentimen yang harus diantisipasi cuan troopers ini apa aja, bro? Oke, di minggu ini tuh banyak banget event ya, dan kita bisa melihat kalau misalnya market IHSG itu lagi nunggu satu US election yang akan terjadi di besok gitu ya. Kita bisa tahu tanggal 6, besok tanggal 6 dan di US tanggal 5 itu sudah start untuk pengambilan suara. Lalu di tanggal 8-nya kita itu ada the Fed meeting ya. Jadi ada dua event besar. Jadi satu adalah pemilu Amerika, yang kedua adalah Fed meeting. Dan yang kita mau lihat sebenarnya apakah Fed meeting ini akan ngekat suku bunga 25 basis point apa 50 basis point. Per sekarang itu memang kita ngelihat odds-nya lebih banyak 25 basis point. Jadi kita masih mau melihat kira-kira nih satu Kamala atau Trump yang menang, yang kedua adalah Fed ini akan ngekat berapa basis point karena itu akan berhubungan dengan flow ke emerging market. Mungkin dua hal itu yang kita masih menunggu ya dan indeks global juga sama masih menunggu hal yang sama. Jadi kita bersabar dulu ngeliatin saham-saham yang lagi posisinya murah untuk kita bisa koleksi. Kurang lebih seperti itu, bro. Masih mute, sorry. Kayaknya, bro. Cek, halo, cek udah Iya, kedengeran ya, bro masuk, ya? masuk, Ya, masuk, sorry, masuk. sorry, sorry. Tadi emang ke-mute. Bro, berarti ini kita masih lebih akan didominasi sama global sentiment ya? Iya, Berarti ya. Yang domestik-domestik ini berarti istilahnya kayak masih agak minim gitu ya? iya betul. Karena kinerja laporan Hmm. keuangan udah keluar kan, terutama Oh iya ya. perbankan udah keluar semua. Earning Ya, season udah ya? Earning season udah udah, semua. Ah, ah. sudah semua. Kemarin ada hari ini ada GDP, cuma tidak terlalu dilihat oleh market ya, karena tidak menimbulkan volatilitas. Jadi memang sentimen global yang lebih berpengaruh ya ke market IISG sekarang. Gitu, kurang lebih bro. Jadi kita masih menunggu kira-kira siapa yang akan menang, eh, Trump atau Kamala, karena ini adalah dua orang yang sangat berbeda efeknya nanti ke market kita. Yang kedua adalah Fed Fund Rate. Itu yang akan mempengaruhi flow ke IHSG kita seperti apa. Gitu sih. Hmm. Oke 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 oke. Ini menarik banget ini ya. Tapi udah sempat dihitung-hitung belum bro? Ini berkaitan dengan kalau Trump terpilih efeknya apa, Kamala Harris terpilih efeknya apa gitu. Udah sempat Oke, ya dikira-kira belum. Soalnya kan banyak mungkin cuan troopers juga yang nggak ngeh gitu ya dengan kebijakan-kebijakan mereka gitu bro. ya, memang kalau menurutku pribadi gitu ya, mungkin disclaimer, menurutku
market Indonesia atau emerging market itu akan lebih favorable ketika Kamala Harris menjabat dibandingkan Donald Trump. Hmm. Meskipun kalau kita lihat dari beberapa survei, tadi pagi kebetulan aku bikin survei juga gitu ya. Kalau Iya. jadi masyarakat US, kalian pilih mana gitu, Donald Trump atau Kamala Harris? Dan kebanyakan dari followerku itu mentionnya adalah Donald Trump. Mm-mm. Oke, kalau misalnya dari perspektif warga Amerika, then yes, Donald Trump akan menjadi pilihan terbaik. Tapi untuk kita yang di emerging market, itu justru Kamala Harris yang lebih menguntungkan buat IHSG kita. Nah, kenapa alasannya? Alasannya adalah Kamala Harris itu lebih banyak menerapkan kebijakan yang berhubungan, yang membuat beban gitu ya buat korporasi di Amerika. Sehingga banyak sekali flow yang kemungkinan lari dari Amerika ke emerging market. Oh Itu gitu. alasannya kenapa. Nah, sedangkan Trump itu terbalik. Mm-mm. Ketika Trump itu kan lebih mementingkan US kan, tagline-nya dia kan Make America Great Proteksionisme. Again. Iya, 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 Ya, iya. ya, Make Heeh. America Great Again. Jadi yang mereka lakukan adalah gimana caranya, oke, wargaku itu harus dapat pekerjaan, lalu investasi harus masuk di tempatku, lalu Yes. tax korporasi itu kan dikurangi juga. Nah, yang perlu dipahami oleh teman-teman adalah ketika Amerika itu ekonominya segitu bagus gitu ya, kenapa investor harus invest di emerging market dengan segala resikonya? Kalau misalnya di Mhm. Amerika itu segitu bagus gitu. Nah, Mhm. dengan adanya pemotongan tax dan sebagainya atau insentif, ini akan bikin perusahaan US itu profitnya makin naik gitu. Seiring dengan taxnya kan dikurangin, pasti profitnya naik dong gitu. Dan Iya. itu yang bikin kenapa untuk memilih Trump sebagai orang luar itu kelihatannya tidak wise dibandingkan dengan orang Amerika sendiri. Kalau mungkin posisinya gue ini orang Amerika, gue akan pilih Trump gitu. Karena itu akan menguntungkan. Tapi kalau dari sisi foreigner, itu akan lebih menguntungkan Kamala Harris dibandingkan Trump ya. Itu. Mungkin efeknya akan seperti itu. Nah, satu lagi yang perlu di-highlight adalah mengenai inflasi. Dengan kebijakan Trump, ini kan proteksionisme ya. Iya. Dalam arti proteksionisme, ini akan bikin satu imigran yang sebelumnya unregulated, undocumented, itu akan dikeluarin ya dari Amerika. Itu adalah programnya Trump gitu ya. Padahal orang-orang yang seperti ini tuh sering banget kerja di lingkungan kerja yang orang Amerika sendiri tidak mau kerja di situ gitu. Jadi kerjaan ini ada kerjaan imigran dengan gaji yang sangat rendah. Mereka nggak apa-apa gitu untuk digaji rendah. Makanya kenapa inflasi kan di zamannya Biden itu cenderung turun ya, karena adanya Iya. imigran-imigran gelap yang masuk dan bekerja di sektor-sektor itu. Nah, kedepannya di under Trump itu inflasi akan kembali naik. Apa yang terjadi ketika Hmm. inflasi naik? Suku bunga ini akan bertahan di level tinggi terus. Ketika suku bunga bertahan di level tinggi, ya orang-orang akan lari flow-nya ke US lagi gitu. Karena rate di sana juga cukup tinggi untuk bisa diinvest dengan resiko yang jauh lebih rendah gitu dibandingkan dengan Indonesia. Kurang lebih kayak gitu, bro, Iya, iya, analoginya. iya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Berarti Trump ini lebih proteksionisme, Kamala Harris ini dia itu lebih gimana ya? Tidak begitu memperhatikan nanti adanya capital outflow gitu ya. Tapi kan Iya, katanya Amerika sendiri ini katanya sudah tidak kuat kalau dia harus suku bunga tinggi terus gitu ya. Karena kan utang dia gede ya. Kalau bunganya tinggi terus bayarnya gimana gitu. yes. Jadi mau nggak mau, bener nggak sih ini asumsi gue bro? Jadi kayak siapapun yang terpilih suku bunga harus turun gitu. Setuju nggak dengan Oke, asumsi? jadi sebenarnya secara logika iya, tapi ada satu concern yang kita harus highlight. Amerika itu adalah salah satu negara yang punya kapabilitas spesial gitu, di mana dia bisa ngeprint uang seenaknya dia gitu ya. Jadi ibaratnya ketika Trump menjabat, kan ibaratnya teks itu dikurangin dan sebagainya, pendapatannya Mm-mm. dari mana untuk biaya defisit itu? Ya pasti pakai Iya, utang kan. iya. Nah, ketika nerbitin utang dengan suku bunga tinggi terus, ya capital flow akan lari ke sana. Dan ini sudah dimention oleh Bu Sri Mulyani waktu Mm-mm. itu. Bu Sri Mulyani Mm-mm. sempat mention ketika menjabat yang jadi masalah untuk jadi masalah untuk Indonesia adalah ketika budget defisit Amerika itu tinggi sekali. Ketika budget defisit Amerika tinggi sekali, mereka harus menerbitkan utang dengan rate di Iya. saat ini yang sangat tinggi. Nah, otomatis capital flow akan keluar. Makanya kenapa US dollar kan menguat terus terhadap rupiah kan, gitu. Mm-mm. Beberapa volatilitasnya sangat tinggi gitu. Nah, belakangan kenapa kalau ditanya kenapa IHSG koreksi gitu ya?
kita harus sadar bahwa di bulan September itu muncul narasi bahwa rate cut itu sangat gede gitu. Jadi market itu Oke. nge-pricing in rate cut itu gede banget. Ternyata ketika keluar data ekonomi berikutnya, loh kok ternyata data ekonominya nggak melemah-melemah nih gitu. Jadi kalau nge-rate cut terlalu cepat, itu bakal bikin inflasi balik naik lagi gitu. Makanya kenapa orang berusaha nge-adjust, oh ini kayaknya cut-nya nggak sebanyak ini gitu. Makanya kenapa US 10 year atau obligasi negara 10 tahunnya Amerika itu yield-nya naik. Kalau yield-nya naik, emerging market stock biasanya turun. Teman-teman bisa lihat cek korelasinya dan US dollar akan naik gitu. Kurang lebih seperti itu bro yang terjadi. Iya ya, make sense ya. Tapi ya either way ini gimana ya, kondisi siapapun yang terpilih ini juga masih tanda tanya gitu, tanda tanya juga ya bro ya, karena kansnya ini kan memang seperti yang lu bilang, kayaknya orang-orang pengen lebih banyak itu orang-orang pengen siapa tadi, Kamala Harris ya yang Haris, terpilih ya, ya, ya. justru ya, Betul. Ya, supaya supaya capital outflow itu lari ke emerging market kayak kita betul. gitu ya. Betul, betul. Kalau Oke oke. kita makanya mesti lihat dari sudut pandangnya, bro. Kalau kita sebagai orang Indonesia, kita milihnya Harris. Tapi kalau orang Amerika pasti milihnya Trump, bukan Harris. Gitu. Iya benar benar benar. Gitu. Oke, bro. Jadi siapakah yang gini-gini, yang mana yang akan menggerakkan harga komoditas gitu? Ini supaya Oke. sesuai dengan tema kita gitu ya. Kayak apakah kalau Kamala terpilih ini harga komoditas itu bisa melambung Hmm. gitu, atau malah Trump yang terpilih harga komoditas bisa naik? Karena kan kalau harga komoditas naik itu berarti ada apa ya, makroekonomik global event itu yang sangat kuat mempengaruhi, contoh perang Hmm. gitu ya. Hmm. Misalnya perang dilanjutkan, nah ini kan harga minyak bisa terbang gitu ya, kurang lebih kayak Yes. gitu. Ini kalau dari pandangan lu seperti apa ini bro? Oke. Kalau kita bilang, kita jelas sekali ya, kalau kita melihat dari Kamala Harris, memang pasti akan melanjutkan apa yang dilakukan Joe Biden ya. Jadi, mungkin sedikit konteks ya buat teman-teman yang nggak tahu, partai di Amerika itu kan cuma dua, Demokrat dan Republikan. Dan Demokrat ini biasanya yang jarang perang gitu. Dan kaget banget ketika Biden ini malah sering banget perang gitu. Ibaratnya di zamannya Biden sering banget perang. Sementara Republikan dulunya lebih suka perang. Sekarang itu malah kebalik skenarionya. Nah, kalau kita melihat apa yang dijanjikan oleh Trump adalah ketika terjadi yang namanya dia terpilih gitu ya, yang terjadi adalah tensi geopolitik akan cenderung turun. Dan di satu sisi yang dia akan gerakan itu adalah drilling oil yang banyak gitu supaya harga oil itu tidak setinggi ini gitu. Itu ada di programnya Trump gitu. Sementara programnya Kamala Harris, kalau teman-teman lihat itu adalah program renewable energy lah gitu. Terus ya tensi geopolitik yang terjadi under Biden kemungkinan akan berlanjut di zamannya Kamala Harris. Nah, kalau ditanya siapa yang diuntungkan ketika komoditas itu bagus, ya kita kan sebenarnya Mm-mm, gitu. Dan pilihannya mm-mm, jatuhnya ke Kamala Harris sebenarnya. Ujung-ujungnya ke Kamala Harris lagi. Karena kalau kita bilang Trump itu akan memberhentikan tensi geopolitik, lalu dia akan meningkatkan suplai komoditas di pasar. Artinya apa? Suplai semakin banyak, demand-nya itu bisa nge-cover supply-nya. Jadi harganya itu akan cenderung stabil. Atau bahkan mm-mm, cenderung turun kalau terjadi resesi global. Makanya kalau dibilang dari harga komoditas, maka Kamala Harris ada pilihannya. Menurutku ya, mm-mm, gitu. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Oh, oke oke oke. Jadi komoditas yang akan terbang paling pertama kalau Kamala terpilih itu minyak ya bro ya? Iya, minyak. Kemungkinan besar minyak. Karena perang ini kan akan berlanjut kan, gitu. Iya iya iya. Sekarang sekarang Serem juga masalahnya bro. ada, iya sekarang masalahnya ada di demand sekarang. Karena orang kalau Mm-mm. ngomong supply mungkin OPEC itu kan sudah mengontrol dari sisi supply-nya nih. Nah, Iya kita iya belum iya. bicara dari sisi permintaan. Permintaan itu kan Mm-mm, datangnya dari China yang paling besar. Nah, kita mau mm-mm, melihat apakah China ini bisa recovery seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya. Karena kan China ini kan lagi ngelakuin stimulus nih, bro. Dan stimulus mm-mm, ini kan nggak mm-mm, akan berlangsung, oke langsung stimulus terus berapa minggu kemudian langsung jalan semua ekonomi. Nggak begitu, mm-mm, gitu. Pasti butuh mm-mm, waktu kan. Nah, ketika butuh waktu itu, kita ngelihat tuh data-data ekonomi China apakah sudah mulai rebound, sudah mulai membaik dan konsisten ya. Karena bisa aja reboundnya sedikit, terus habis itu besok berikut-berikutnya ternyata nggak begitu. Yang kita mau adalah rebound dan konsisten. Ketika terjadi mm-mm. rebound dan konsisten, berarti demand-nya kan ada gitu loh.
Iya, dari iya, iya, ekonomi iya. globalnya. Nah, dengan China ini demand-nya bertambah, maka yang akan bertambah juga adalah harga nikel, harga emas semuanya, karena harga komoditas kan kebanyakan kan China demand terbesarnya. Mungkin seperti itu, bro, Hmm, view-nya. oke. Oke, 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 oke. Menarik ya, bro ya. Eh Bener juga, OPEC itu mengendalikan supply side. Dia tahu kapan harus cut production, kapan harus dibuka gitu Iya, ya keran produksi. Bener. Nah, sedangkan kondisi perang ini akan mengatur demand dan juga kan dengar-dengar katanya kalau sampai perang ada satu jalur minyak apa Selat Hormuz itu besar yang Mas. Betul. bisa mengganggu apa namanya supply dan demand secara bersamaan gitu ya bro ya. Ini kan jalur Yes. minyak yang pasti dilewatin, iya benar-benar juga ya kurang lebih. Nah, tapi kalau kita masuk lebih dalam lagi bro, ini dari ke sisi emiten ya, emiten dalam negeri. Emangnya dengan harga apa namanya harga minyak segini kan sekarang harga minyak 69, 70, 71 Yes. gitu ya. Untuk WTI sama Brent paling beda 3-4 dolar. Itu tuh apakah perusahaan-perusahaan minyak di dalam negeri ini tuh eh, cuannya tipis gitu dengan harga lifting minyak segitu gitu bro per Oke. barrelnya. Oke, sebenarnya balik lagi, memang perusahaan Mm-mm, minyak di Indonesia itu kan terbatas ya. Kita bisa bilang ada mm-mm, beberapa aja. mm-mm, Dan beberapa pun ini bukan yang kerja di upstream dan downstream, tapi kerjanya itu distribusi. Yang mana tahunya distribusi itu kan mm-mm. pasti marginnya kecil dong, gitu kan, udah jelas. Nah, cuma memang kita tahu kalau misalnya harga minyak naik, sentimennya larinya ke Medco, Elsa dan Iya, teman-temannya. iya, iya. Yang which is fine gitu, karena kita perusahaan minyak ya cuma itu di bursa kita gitu. Jadi ya Iya, nggak iya. masalah, meskipun memang marginnya kecil. Nah, kalau kita lihat, memang yang secara fundamental baik itu justru Elsa. Kenapa? Karena dengan harga minyak tinggi, berarti akan ada lifting gas yang lebih tinggi dan lifting minyak. Nah, kebanyakan yang lifting minyak itu adalah Elsa gitu. Jadi Mm-mm. kalau gue lihat ya memang Elsa itu jauh lebih diuntungkan. Kalau kita compare to Medco atau Akra dan teman-temannya, Elsa itu justru lebih diuntungkan karena yang lain itu bermain di bisnis distribusi. Meskipun Elsa pun juga iya, tapi Elsa juga sudah mulai ekspansi ke hulu minyaknya atau lifting minyaknya. Sehingga teman-teman bisa lihat kinerja keuangannya Elsa itu jauh lebih baik di tahun 2023 dan 2024. Mungkin bisa dicek Mm-mm. sendiri lah ya. Iya, iya. Makanya kenapa itu Ah, alasannya kenapa Elsa jauh lebih menarik. Mungkin seperti itu bro. Karena balik lagi, ketika kita drilling minyak, itu harus ada hitungannya. Karena ketika kita drilling minyak itu nggak ada hitungannya, maka kita itu bisa bocor, bro. Karena sumur minyak itu kan iya betul. ketika di bor itu kan nggak sebentar gitu untuk keluar minyaknya gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Iya, 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 iya. Menarik, 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 bro. Iya, ada logikanya ya. Elsa ya, berarti ya. Ini nanti kita coba cek laporan keuangannya seperti apa. Yang Q3 belum keluar ya, berarti ya. Belum, belum. Sepertinya belum. Sepertinya belum ya, tapi nanti kita akan ngomongin prediksinya lu sendiri sama Elsa seperti apa dan juga perusahaan-perusahaan minyak lainnya prediksi lu seperti apa gitu ya sama kondisi laporan keuangan dengan harga lifting minyak yang saat ini sedang berjalan. Tapi ini ngomong-ngomong menarik banget ini di kolom komentar ada banyak banget fansnya Bro Arvin. Ini ada Bro Handi. Ada Bro Handi Arawan. Sorry banget gue tuh kesalpok baca komen-komennya Bro Handi Arawan. Ngomong-ngomong ya teman-teman nih, mumpung ada Bro Handi Arawan di sini, jangan lupa kita itu pengen ada Trabar nanti ya 14 November itu sama Bro Handi Arawan gitu ya. Moga-moga teman-teman Cuan Troopers di sini bisa segera mendaftar. Gampang banget cara daftarnya nanti kontak atau DM ke Instagramnya Sukoraja atau tinggal cari aja kontennya Bro Handi Arawan atau langsung aja serbu Instagramnya Bro Handi Arawan deh supaya dia sibuk gitu ya ngurusin peserta baru gitu. Sama kalau teman-teman yang lain yang ingin mendapatkan promo di bulan November ini, nah itu udah gua pin ya. Udah gua pin ada Fun November. Nah, jadi daftar dulu sekarang ya. Nanti hadiahnya akan dikirim maksimal di tanggal 9 Desember karena di sepanjang bulan November ini kita ada promo total hadiah 11 juta rupiah untuk 11 akun baru. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah reksadana Sukor Anak Pintar yang yieldnya itu secara year on year adalah 11, sekian persen. Pas banget
banget ya bro ya, 11 11 11, 11 gitu ya. 11. Nah, tapi ini Oke. bukan single day ya, ini bukan single day. Kalau single day kan 11 11 ya. Ini tuh 11 orang yang beruntung akan mendapatkan total hadiah 11 juta rupiah gitu ya. Nah, itu jangan lupa ya join ya. Tuh ada yang langsung mau daftar tuh ya. Tapi jangan lupa juga daftar ke grupnya Bro Arvin nih. Grupnya Bro Arvin juga ada ya. Caranya gimana nih Bro? Langsung ke Instagramnya Bro Arvin ya. Boleh, boleh. Nanti DM aja kalau mau Mm-mm. tertarik. Mm-mm. Nah, kalau daftar di grupnya Bro Arvin juga itu berkesempatan mendapatkan promo Fun November ini, teman-teman ya. Jadi bisa aja mendapatkan paling enggak hadiah Sukor Anak Pintar yang yieldnya itu 11%-an gitu di grupnya Bro Arvin Honani gitu ya. Karena ini pasti kita akan bahas secara mendetail ya Bro ya nanti ya di Yes. grupnya Bro Arvin ya. Saham emas itu gimana, minyak itu gimana dan lain sebagainya. Nah, kalau di emiten-emiten minyak tadi udah sempat kita bahas dan udah di-spill gitu ya sama Bro Arvin. Mungkin Elsa ini menarik untuk diperhatikan. Walaupun gerakannya itu agak menegangkan ya Bro ya. Agak begini dulu gitu ya. Dibawa turun, dibawa naik gitu-gitulah geraknya. Tapi tinggal ditunggu aja tanggal mainnya. Nah, emiten emas sendiri ini seperti apa Bro? Kira-kira. Oke. Heeh. Nah, ini yang cukup menarik ya. Harga emas kan sempat rally sampai $2.800 ya. Dan hari ini memang turun sampai 2.700 sekian, tapi intinya masih uptrend gitu ya. Nah, ini mungkin adalah satu hal yang gua sudah bahas di Reels gua selama beberapa bulan terakhir. Intinya adalah kita kalau dalam melihat saham emas itu nggak cuma lihat emasnya, tapi harus Hmm. lihat nilai tukarnya US dollar terhadap rupiah. Karena kalau teman-teman perhatiin, ketika teman-teman beli emas gitu ya, teman-teman ketika harga emasnya naik tapi US dollarnya, let's say, melemah terhadap rupiah, itu jadinya sama aja. Karena itu ada nilai tukar yang terjadi konversi dua kali gitu. Nah, sekarang Hmm. kalau kita lihat nih, emiten emas ya, problemnya dengan emiten emas di Indonesia adalah bukan dari sisi fundamental, enggak, tapi dari sisi flow asing yang masuk ke kita. Contohnya nih, kita ambil contoh ya. Oke, oke, oke. Kita ambil contoh, ada beberapa emiten emas di Indonesia. Satu BRMS yang jelas semua orang lagi ngeliatin karena harganya lagi Mm-mm. naik gitu ya, sampai 400 sekian. Tapi ada beberapa emiten emas lain yang sebenarnya tidak kalah bagus. Contohnya MDKA. Kita ambil ARCI, kita ambil juga HRTL. Kenapa? Kok misalnya BRMS naiknya luar biasa, tapi tiga emiten emas lainnya kok rally-nya nggak sebanyak itu, atau bahkan cenderung stagnan atau cenderung turun. Berarti simpelnya nih, kalau kita ngelihat dari 4 emiten emas kok jalannya cuma satu, Iya. yang lain nggak jalan. Atau Heeh. PSAB misalnya, kan PSAB juga naik belakangan kan. Prediksi gua bukan karena fundamental emas ya, tapi justru ada corporate action atau dijual ke indeks. Itu ada Oh, dua hal oh, ini. oke, oke, oke. Contoh ya, mungkin kita ambil contoh lainnya. Contohnya misalnya seperti saham batubara. Kan ada beberapa, Adaro, Indi, ITMG, BSSR, banyak lah Mm-mm. emiten batubara. Tapi kenapa yang naik cuma Adaro dan Indi? Iya, Yang lain kok iya. cenderung stagnan. Berarti kan yang menggerakkan harga emiten tersebut bukan fundamental. Karena fundamentalnya kurang lebih semuanya sama. Tapi yang membedakan adalah flow yang masuk ke kita itu Mm-mm. seberapa banyak. Nah, ini berbeda loh. Kalau teman-teman lihat contohnya misalnya di Amerika sana ada yang namanya Barrick Gold gitu ya, yang Warren Buffett invest di sana. Barrick Gold itu naiknya setara dengan kenaikan harga emas. Persis Hmm. 100%. Kenapa? Karena likuiditasnya ada. Nah, sementara di Indonesia, karena likuiditasnya itu seret, mungkin transaksi harian cuma 7 sampai 9 triliun gitu ya. Jadinya ya itu tadi, orang cenderung memilih beberapa emiten emas yang punya prospek. Entah prospeknya karena corporate action-nya, entah karena memang konglomerasinya, atau karena ini. Karena kalau kita bicara soal fundamental, semuanya hampir sama sentimennya. Mm-mm. Tapi kenapa kok dua bergerak berbeda dengan yang lain? Berarti ada satu faktor X yang membedakan dua ini. Gitu. Yes, Begitu juga dengan saham betul. batubara. Jadi kurang lebih teman-teman harus punya mindset bahwa nggak semua loh. Misalnya emas naik, emiten emas semuanya naik. Nggak semua. Kalau misalnya naiknya berbarengan, berarti semuanya memiliki sentimen yang sama dan flow kebetulan lari ke sana semua. Gitu. Kurang lebih seperti itu sih, bro. Mm-mm. Tapi kan kalau ada flow sebanyak itu masuk di belakang kedua emiten ini, mungkin ada story yang menarik gitu ya bro ya, yang Yes.
orang-orang belum tahu gitu, yang mungkin cuman Bro Arvin aja yang tahu ini kayaknya. Boleh nggak? Boleh nggak sih Bro dikasih hint-hintnya apa sih kalau Adaro dan apa yang lainnya tadi yang lu sebutkan itu ceritanya udah ketahuan ada spin-off gitu. Yes. Nah tapi kalau emiten dua emiten emas atau emiten-emiten emas yang lagi gerak ini gimana nih ceritanya nih kira-kira? Oke, sebenarnya kan kalau kita bilang di tengah suku bunga yang tinggi, maka akan sulit untuk ngambil utang sendiri gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya mungkin akan ada merger and akuisisi, mungkin gitu ya, atau ada aksi korporasi itu yang mungkin tidak didapatkan oleh tempat lain. Kita ambil contoh deh, misalnya Adaro. Adaro itu kan baru spin off ya dari Mm-mm. Adaro dan AAI. Jadi AAI AI, dipisah dari iya. Adaro. Mm-mm. Ya, jadi AAI dipisah dari Adaro, Adaro itu bagi dividen besar supaya pemegang saham lama bisa beli AAI, gitu ya kurang Mm-mm. lebih. Dan AAI-nya akan di IPO sendiri. Nah, kebanyakan orang itu nggak paham, kenapa kok ini dipisah, gitu ya. Nah, gue Mm-mm. akan jelasin analisanya kenapa. Analisanya adalah, Adaro ini kan kerjanya adalah ada AAI sebagai anak usahanya. Artinya ada energi kotor di situ. Ketika terjadi energi kotor, maka mereka itu tidak bisa dapat green bond atau green financing. Green bond dan green financing ini bunganya murah sekali. Itu satu. Yang kedua, fund flow itu kan kebanyakan dari Amerika ya, dan negara maju Mm-mm. seperti Eropa dan sebagainya. Amerika dan Eropa itu punya kecenderungan mereka tidak akan masuk ke saham yang memiliki ESG yang buruk. Makanya Mm-mm. kenapa ini dipisah. Makanya kenapa mungkin di beberapa konten sebelumnya gue sempat mention bahwa pemisahan AAI dari Adaro ini adalah langkah yang cerdas. Kenapa? Karena kalau orang yang suka dividen ya sudah lu beli AAI aja, gak usah beli Adaro-nya. Tapi buat lu yang suka something yang green, gue kasih lu Adaro gitu. Mm-mm. Nah, ini mungkin akan berlanjut ke perusahaan mungkin. Mm-mm. Mm-mm. Tapi buat kalian yang mau dividen, gue kasih lu opsi. Kasih lu ada Indonesia nih, gue IPO-in sendiri, lu beli itu aja. Gitu. Nah, dan bukan tidak mungkin perusahaan batubara lain itu akan mengikuti. Gitu. Mm-mm. Tapi teman-teman sudah gue kasih hint gitu ya. Yang Mm-mm. mana yang naik di tengah, Adaro naik, ini naiknya sustain gitu. Nah, itu Iya. yang teman-teman harus cari. Dan satu lagi, ketika Adaro itu di spin off, tidak ada perusahaan coal-nya, teman-teman harus tahu bahwa perusahaan coal di Indonesia itu PI-nya rendah, Mm-mm. teman-teman. Ketika Mm-mm. perusahaan coal ini PI-nya rendah, ketika mereka sudah cabut nih AAI dari Adaro, berarti kan Adaro bukan perusahaan coal dong. Iya. Adaro ini perusahaan green energy. Iya. PI-nya harus dinilai lebih tinggi daripada perusahaan coal tadi. Nah, otomatis Mm-mm. harganya naik. Makanya kenapa kelihatan kan harga Adaro kan mulai naik. Nanti coba Mm-mm. lihat nih, ketika Adaro dan Indonesia lepas dari Adaro, net profitnya kan pasti drop. Karena Adaro Iya. dan Indonesia ini kan ininya backbone-nya Mm. Adaro kan sebelumnya. Mm. Ini Mm-mm. dicabut pasti earning-nya turun kan. Pasti PI-nya jadi tinggi. Ya itu tadi, teman-teman. Itulah alasannya. Kenapa, ini prediksi ya, karena gue bukan orang dalam juga gitu. Ini prediksi gue sebagai orang luar, apa yang akan terjadi gitu. Jadi seperti itu sih Oh, dasar pemikirannya. pantas. Seperti itu dasar Pantas, pantas, pemikiran. pantas. Iya, iya, iya. Oke, oke. Ini logikanya menarik banget ya. Dengan adanya spin-off ini, investor, tadi yang gue garis bawahi ya, investor itu lebih punya capital lebih gitu ya, dapat dividen untuk beli AAI, dan juga jadinya itu Adaro-nya ini harus dinilai dengan PI yang lebih tinggi ya, karena kan Ya, backbone-nya dia ini udah keluar ya, dia udah nggak bisa dilihat lagi sebagai perusahaan coal gitu ya. Dia harus dilihat sebagai perusahaan green energy. Ini menarik. Nah, dan ini tadi ada beberapa komen yang bilang terputus, katanya terputus. Tenang aja, nanti Instagram Live ini akan kita save. Jadi teman-teman bisa
nanti nonton ulang gitu ya lewat Instagramnya Sukor atau lewat YouTube dan juga lewat Spotify karena nanti akan kita save gitu ya di multi platform lah pokoknya di YouTube ada, di Spotify juga ada gitu ya teman-teman. Nah, dan juga ini saya ingatkan kembali, jangan lupa bulan ini kita ada promo Fun November, ada total 11 juta buat 11 akun baru ya, jadi jangan lupa join ke grupnya Bro Arvin gitu ya, bikin akun baru dan raih kesempatan mendapatkan total hadiah 11 juta rupiah Sukor Anak Pintar yang yieldnya secara year on year itu 11 persenan gitu ya teman-teman. Oke, Bro, sekarang kita lebih mengerucut. Kalau tadi kan kita ke emitennya itu ke emiten green energy, batu bara. Kita tadi udah sempat bahas minyak sedikit gitu. Nah, sekarang kita fokus ke emiten emas gitu ya. Gue punya asumsi nih, gue punya asumsi, bener nggak kalau Trump yang terpilih itu harga emas bisa lanjut naik gitu ya. Kalau Kamala terpilih, yang tadi yang naik itu harga minyak gitu, tapi kalau Trump terpilih, yang naik justru harga emas gitu. Menurut lu seperti apa? Atau harga emas bakal naik kalau Kamala Harris terpilih gitu ya? Karena kan kalau perang orang biasanya beli emas gitu. Gimana nih pendapat lo? Yes, oke. Sebenarnya untuk emas ini Mm-mm. kan sentimennya ada dua. Mm-mm. Satu adalah mengenai geopolitical risk, yang kedua adalah Yes. mengenai resesi. Hmm, Jadi ada dua, hmm, dua sentimen berbeda nih. Dan dua sentimen ini kebetulan masuk di semuanya gitu. Makanya oh, kenapa emasnya rally-nya luar oh, biasa. iya. Nah, sekarang kan geopolitical risk terjadi kalau misalnya Kamala Harris yang jadi. Tapi di satu sisi, kalau misalnya inflasi terus tinggi dan ibaratnya masyarakat itu nggak punya daya beli, maka Trump kalau kepilih juga emas juga ikutan naik. Gitu. Hmm, Jadi dua hal emas ini juga akan bakal naik siapapun yang ada di satu karena memang emas ini kan berhubungan dengan money supply juga. Commodity, all commodities itu berhubungan dengan money supply. Kalau misalnya money supply-nya hmm, lebih tinggi growing-nya, misalnya contoh utangnya itu di negara-negara ini nambah banyak, hmm. berarti kan jumlah uangnya makin beredar makin banyak. Iya. Sehingga hak aset itu akan jauh lebih berharga gitu. Dan sekarang orang lagi nyari safe haven aset kan sekarang ini. Karena Hmm, karena hmm, gua baru hari Minggu kemarin datang ke satu shopping mall gitu ya. Orang pada borong emas loh. Dan rame gitu. hmm, Dan gue lihat juga ada beberapa ini juga ya. Ada beberapa demand juga tambahan dari central bank yang akumulasi emas karena mau keluar dari standar dolar. Yang kedua adalah India yang baru ngelakuin cut di tarif untuk impor emas. Sehingga ini akan semuanya akan beralih ke sentimen emas ini lagi gitu. hmm, Sehingga gue bisa bilang harusnya siapapun yang terpilih emas akan tetap bagus ya. hmm, Kecuali emas itu adalah lawannya adalah ketika ekonomi growing, bro. Ketika hmm, ekonomi hmm. growing, emas itu Iya. cenderung drop. Itu makanya kenapa kita mau melihat apakah Amerika ini akan berakhir soft landing atau hard landing. Itu Hmm, satu. Yang hmm, kedua, hmm. GDP di negara-negara ini akan turun atau seperti apa? Karena kalau kita ngelihat Indonesia, baru keluar rilis data GDP barusan itu 4,9%, Iya. which is Hmm, di hmm, hmm, bawah hmm, 5% gitu. Jadi kan kita bisa lihat bahwa memang ada perlambatan ekonomi, terutama di lokal kita gitu. Karena kita harus menyadari bahwa kita mengalami deflasi beberapa bulan terakhir. hmm, Sehingga hmm. wajar sekali kalau misalnya data Wajar. GDP-nya seperti itu. Data Hmm, hmm. GDP-nya seperti itu. Jadi itu something yang mungkin di-expect lah oleh beberapa pelaku pasar. Makanya kenapa kita drop-nya nggak begitu parah gitu. Meskipun ya kita harus lihat bahwa memang flow ini kan lagi kekunci ya di Amerika gitu. Sehingga Hmm, hmm, kita tuh hmm. masih belum dapat gitu. Misalnya liquidity-nya banyak gitu. Seperti let's say kita ngomong 2021, 2020 itu kan cukup oke gitu kan. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Oke, oke, oke. Ini menarik juga ya untuk kita apa namanya untuk kita lihat ada variabel-variabel yang perlu diperhatikan tapi yang gue perlu lihat itu yang gue garis bawahi ya itu adalah variabel pertumbuhan ekonomi gitu ya itu bener banget bro karena apa namanya kalau kita kalau kita lihat itu eh, ketika ekonomi itu hitting ya ketika ekonomi itu memanas memang
emas itu turun gitu ya, karena kan orang-orang berarti muter duitnya itu, jadi dia tarik investasi emasnya, Yes, kemudian dia masukkan ke apa namanya, ke bisnis real ya, gitu ya, yang memutar roda betul, ekonomi betul, gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi deflasi dan lain sebagainya, ya udah mereka mencari safe haven betul, gitu ya, kurang kurang betul. lebih begitu Kurang lebih seperti logikanya itu. ya. Ya, ya, ya. Logikanya kayak gitu. Nah, dengan asumsi demikian, Bro, kalau lu lihat ke depannya ini beberapa waktu ke depan sampai akhir 2024, ini bakal lanjut nggak sih harga emas acuan? Kan kemarin gue sempat lihat di 2.700. Hari ini 2.700 sekian loh gitu. Ini bakal Iya, lanjut nggak nih? Karena ada yang bilang emas itu nanti antam bakal sampai di 2 juta per gram katanya. Artinya ini masih ngegas lagi dong. iya. So far kalau kita melihat dari beberapa sentimen yang terjadi ya, mulai Mm-mm. dari geopolitical risk masih ada gitu ya, meskipun kadang ada, kadang muncul, kadang enggak, ataupun ada potensi resesi dan sebagainya. Harga emas masih memiliki kekuatan untuk naik ya, terutama sekarang ini kan kalau kita ngelihat emas itu per sekarang untuk mempertahankan levelnya itu 2.700 ya. Kalau misalnya 2.700 dolar ini jebol, maka even pun misalnya emas itu ibaratnya turun sampai 2.600 dolar pun, itu masih uptrend sebenarnya untuk gold sendiri karena naiknya juga cukup masif ya. Sehingga gue bisa melihat bahwa ya mungkin ngelihat dari posisi sekarang dengan sentimen yang seperti itu, kayaknya masih ada kekuatan nih untuk lanjut naik gitu ya. Kalau gue pribadi ngelihatnya seperti itu. Tapi balik lagi kita ngelihat bahwa rally-nya emas ini sudah cukup tinggi, jadi teman-teman harus hati-hati ngelihat kira-kira katalisnya itu seperti apa, sentimennya seperti apa gitu. Dan mungkin di beberapa hari ke depan ini akan volatile ya, terutama mengenai komoditi dan sebagainya karena ini kan pasti very tight competition ya between Kamala Harris dan Donald Trump ya. Ini pasti akan banyak banyak intrik lah karena sampai sekarang pun banyak survey house itu tidak bisa menentukan gitu apakah Kamala Harris yang menang atau apakah Trump yang menang gitu. Jadi Hmm. kurang lebih kita akan melihat beberapa hari ke depan. Setelah election selesai, itu baru kita bisa melihat realnya itu akan seperti apa. Kalau mungkin beberapa hari ke depan, mungkin kita akan nggak bisa lihat karena banyak sekali katalis di tengah-tengah yang bikin ibaratnya semua analisa kita jadi nggak valid gitu. Ya. Karena balik lagi itu kan berhubungan dengan sentimen ya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke oke. Berarti ini sifatnya masih apa ya? Masih wait and see. Kita masih nggak tahu ya. Masih 50-50 juga ke depannya gimana. Tapi kan menurut menurut lu sendiri harga emas ini udah termasuk mahal nggak sih di kisaran level segini? Sebenarnya kalau frankly speaking juga dibilang mahal ya kita bisa bilang cukup mahal ya. Tapi Mm-mm. kalau dibilang mahal pun bisa naik lebih tinggi Iya kan, iya bisa lebih mahal iya iya. lagi Ada gitu. ada barang Nah, yang mahal jadi mahal, mahal mahal eh, terus. Ada barang eh, yang murah jadi murah terus murah gitu terus ya. ya, ya betul. Makanya kalau kita lihat ya per sekarang ya bisa dibilang ya oke lah gitu. Nggak bisa dibilang mahal, nggak bisa dibilang murah sekali juga enggak gitu. Jadi ya di Mm-mm. tengah-tengah Iya iya. gitu. Tengah-tengah Iya. menuju atas ya. Jadi mungkin kalau misalnya dari skala 1 sampai 10 nih, emas ini di Mm. sekitar 6 Iya kurang lebih. iya 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 iya. Eh, Oke oke. Supaya teman-teman Bro, bisa lihat gitu. ini nih ada kita mulai masuk ke emiten ya. Ada yang nanya ini menarik banget ya dari cuan troopers kita. Kenapa sih harga emas naik tapi apa ini namanya laporan Laporan keuangan. keuangan? Iya, di kuartal ketiga Antam turun Oke, gitu. oke. Jawabannya very simple. Mm-mm. Jawabannya adalah Antam itu, kalau teman-teman perhatikan laporan keuangannya, Antam itu bukan produksi emas ya, tapi trading emas. Kenapa bisa tahu Oh, seperti itu? Karena Antam itu ketika kita bedah laporan keuangannya dan kita melihat laporan keuangannya emasnya Antam, itu net profitnya kecil kalau kita compare to sales. Dengan ngelihat itu aja, bisa dibayangkan, oh ini cuma trading doang, ngambil spread gitu. Itu. Dan satu lagi, Antam ini yang kontribusi pendapatan terbesar itu dari nikel. mm-mm. Kalau teman-teman perhatikan beberapa tahun terakhir itu Oh, pendapatannya kontribusi yang justru udah terbesar bukan dari nikel. emas lagi ya. Iya iya iya. Iya, Ini gue juga bukan. dengar. Iya, kontribusi pendapatan terbesar itu justru dari nikel. Dan nikel net profitnya itu masih belum begitu maksimal karena kapasitas produksi Antam itu juga belum sesignifikan itu Mm-mm. gitu. Jadi itulah kenapa kok laporan keuangannya Antam jelek gitu. Makanya kita harus pahami gitu. Apakah ini adalah perusahaan trading Iya. emas atau ini adalah perusahaan yang
benar-benar ngerjain emas gitu. Karena ini totally beda gitu. Nanti cara analisanya juga beda. Kurang lebih seperti itu, bro. Oke oke. Jadi dia sumber pendapatannya lebih banyak dari nikel, emas itu cuma trading doang Iya, gitu ya. secara Oke. sales besar bro emasnya, tapi Mm-mm. marginnya kecil. Sementara Oh, nikel betul. salesnya kecil, tapi net profit Marginnya marginnya gede. besar, gede. Iya 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 iya. Tapi masih Iya. terlalu kecil untuk bisa offset yang net profitnya antam. Kurang lebih kayak gitu Iya lah iya iya bener ya. Nikel tuh kalau ditambang dan dihilirisasi itu tinggi banget ya ininya ya. net marginnya. Multiplier efeknya ya makanya dan net marginnya juga makanya bisa seperti yang kayak lu bilang tadi dan ini pasti udah menjawab ya. Jadi kan ada beberapa nih ya kita coba sebut aja ada beberapa emiten emas yang gua tahu ya. Ada MDKA, ada PSAB, ada Antam, kemudian ada United Tractor, dia ada emasnya dikit lah ya di dalamnya ada Matabe ya kalau nggak salah namanya. Yes, Dan juga ada satu lagi emas perhiasan itu Harta hadiah Dinata. Dan harga juga dinata. yang keenam ada Archie ya, kalau nggak Hati, salah ya. hati. Dan yang ketujuh ada BRMS. Ya, Ada ini bro, yang gue tahu nih. ada bro yang ke-8. Gue Apa kasih tuh? tahu. Indica Oh, Energy. Indica oh, ada orang bang emas. Coba dicek. oh Iya, iya ya, Indika udah emas iya, juga ya, masuk iya, ya. ada tambang emas lagi bikin. Oh, Lagi ada oh, smelternya. Coba lagi dicek. ini berarti masih masih baru jalan smelter, berarti mereka belum produksi dan belum Belum, menjual dong ya. belum. Oh, oh, ini berarti kita bilangnya ini masih buffering ya, masih Yes, bakar duit dulu untuk bangun smelter. Hasilnya itu mungkin di beberapa tahun ke depan gitu ya. yes, Wah, betul. gila ini mantap banget nih insight-nya. Indika Energy ya. Oke, siap. Nanti gue baca, bro. Iya, iya, Coba iya, iya. dicek. Oke, ada 8 ya. Nah, ini dari 8 ini satu kan baru beroperasi beberapa tahun ke depan. Nah, oke, kita nonton dari 7 gitu. Dari 7 ini, menurut lo yang laporan keuangannya akan keren di kuartal ketiga dan yang keren lah gitu ya kan ada beberapa yang udah muncul soalnya laporan keuangannya. Itu yang mana aja bro ini yang emiten emas? United Tractor, BRMS, MDKA. Mm-mm. Tiga ya, United Tiga. Tractor, BRMS, BRMS, MDKA. MDKA. Nah, Cover. kalau yang BRMS ini, iya ya, kalau yang BRMS ini nih udah tidak dipertanyakan karena sudah dijawab semua di si talk kita barusan ya, Betul, barusan betul. minggu Kamis lalu itu udah kita jawab, udah terjawab semua langsung dijawab sama Pak Reno gitu. Yang jadi pertanyaan gua ini adalah United Tractor dan MDKA gitu. Nah, kenapa bisa bro? Karena kan United Tractor ini katanya tambang emasnya nggak gitu gede-gede amat ya. Kontribusi intinya kontribusi ke bottom line-nya nggak gitu gede gitu. Nah, Yes. kenapa United Tractor dan MDKA? Oke, kalau kita bicara MDKA, MDKA itu memang kerjanya copper dan gold. Itu udah Mm-mm, cukup jelas. Tapi problemnya dengan MDKA, MDKA itu tidak fokus. Karena MDKA itu pasti punya EBMA di mm-mm, bawahnya mm-mm, gitu. Yang mana mm-mm, kerjanya nikel kan mm-mm. gitu. Nikel dan mineral. Sementara Oh, nikel dan mineral oh, ini lagi tertekan kan sebenarnya. Kalau kita bilang nikel dan mm-mm, mineral ini lagi tertekan harganya. Sementara kalau kita bilang, let's say, United Tractor, United Tractor itu kan kerjanya alat berat, kontraktor pertambangan, sama emas tadi. Meskipun emas kontribusinya nggak besar. Tapi jangan dilupakan juga bahwa dia punya kontraktor pertambangan yang digunakan untuk ngurus emas tersebut ya. mm-mm, Gitu. mm-mm. Jadi itu juga bisa dipertimbangkan. Dan bisa kelihatan kok Q3-nya United Tractor cukup bagus di tengah. Yang lain misalnya kayak Copex, Hexa, yang mungkin punya setara ya. Itu kinerjanya nggak begitu bagus. Tapi kenapa kok United Tractor Oh, bagus? Berarti kan ada faktor X yang berbeda kan? Gitu. mm-mm, Gitu. Kurang lebih mm-mm, seperti itu. mm-mm, Memang mm-mm. secara kontribusi tidak begitu besar, tapi kita bisa bilang bahwa itu menimbulkan efek multiplier juga dan itu kan berpengaruh juga terhadap sentimen kan dan itu dibuktikan Betul. dengan kinerja UT yang bagus juga gitu dan Iya, iya, mungkin iya. bisa jadi UT ada corporate action yang kita nggak tahu gitu mungkin seperti itu. United Tractor ini kan juga anak usahanya Astra ya. Nanti Astra betul. konsolidasi ke Astra, Astranya bagus dong bro nanti bisa-bisa. Yes, bisa jadi seperti itu, tapi kita harus ingat juga Astra ini ada otomotif. Di mana kalau demandnya otomotif ini kan lagi melemah nih beberapa bulan terakhir ya. Jadi itu yang menjadi
salah satu problemnya gitu. Cuma kita tahu bahwa komposisi kinerja United Tractor terhadap keuangannya Astra ini cukup dominan ya. Kalau kita compare dengan komposisinya penjual mobil gitu. Kalau kita bicara revenue segment ya, mungkin bisa dicek aja. Ya mungkin kondisi Astra akan bagus sih gitu ya secara kinerja. Tapi kita harus tahu juga bahwa karena Astra itu kerjanya nggak fokus gitu ya. Gue bilangnya adalah konglomerat diskon bro. Jadi dia itu ada, dia holding itu pasti ada diskonnya gitu secara konglomerat. Makanya kenapa kok kinerjanya, let's say kita bilang INDF bagus gitu ya, tapi Iya. ICBP jauh lebih bagus gitu. Karena ya itu tadi ada konglomerat diskon yang diterapkan untuk perusahaan-perusahaan holding seperti ini. Kurang lebih seperti itu bro. Oke. Wah, gila ini nanyanya udah pakai caps lock, bro. Kayaknya salah pencet. BRMS, ya siap. BRMS gimana? Udah dibahas secara fundamental, secara teknikal gitu. Lu ngelihatnya gimana, bro? Karena udah 412 nih. Orang kalau beli itu udah ngeri-ngeri sedap ya. Karena dia mahal semakin mahal gitu. Tapi kalau gue lihat dari sisi teknikal sih, ini dia kayak udah, dia break resistant ya. Dengan volume lagi. Iya Gitu. betul. Ini menurut lu gimana? Menurut lu gimana? Kan kalau secara teori kan kalau break resistant pakai volume ya udah Jadi bisa oke. bisa lanjut gitu ya. Betul. BRMS kita lihat memang ada pola ascending triangle ya dengan Mhm. target 440 gitu ya. Kalau orang bilang kan mungkin orang berpikir kan oh angka psikologisnya Iya, 500 nih biasanya kan gitu iya, kan. iya, iya, iya. Ya kita anggap aja lah nggak 500 kita potong 10% atau 15% ya udah segitu gitu. Jadi Hmm. jangan maksudnya gini, kita memang ngeliatin chartnya aja gitu. Kalau memang masih uptrend ya kenapa tidak di hold gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Mungkin kan pasti akan banyak orang yang berpikir BRMS 500 kan. Mhm. Ketika Nah, orang berpikir BRMS di 500 komen ada berarti nih. Iya. ini barusan ya kan? Ya kan? Jadi ketika orang ngomong BRMS 500 berarti itu akan menjadi resisten yang sangat-sangat kuat karena semua orang berpikiran yang sama gitu. Semuanya mau jualan di Di 500 ya. Iya, ya ketika orang jual di 500 kan supaya kita kejual gimana supaya kita bisa kejual ya kurangi sedikit gitu kan jual Kurangin tick gitu dikit. Iya, gitu iya, ya, iya, iya. ya itu Iya, iya, kurang iya, lebih iya. seperti itu. Oke, oke. Iya, biasa kalau kalau gue sih strategi jualannya gue bikin trap ya gitu. Mungkin dibikin tangga lah ya. Iya. Jualannya jangan di satu harga gitu, nanti nggak kejual semua atau malah telat jualan gitu. Telat beli oke lah, kita masih pegang cash. Telat jualan, waduh, nyesek. Ya Nggak ada yang betul. beli di harga tinggi ya gitu. Nah, ini tadi ada yang nanya, Aman Mineral katanya emang nggak produksi emas ya bro ya? eh Gua taunya aman itu lebih banyak di tembaga. Memang Mhm. sih kalau kita bilang orang yang misalnya jual emas pasti jual tembaga gitu, Mhm. pasti gitu. Mhm. Makanya kenapa kok BRMS Bumi Resource Mineral ada koper, ada emas kan. Begitu juga Iya, dengan MDKA, iya. mereka copper gold kan. Makanya kenapa itu. Tapi untuk gua aman ini lebih ke arah tembaga dan again, mungkin gue akan terus sampaikan bahwa aman mineral ini sentimennya bukan karena fundamental ya, karena Hmm. aksi korporasi. Menurut Iya, gue ya, iya, iya, iya. karena ini harus dipisahkan gitu. Let's say kita ngomong Pani gitu ya, Hmm. Pani itu kan perusahaan properti. Tapi kenapa dia naik terus sementara yang BSD semua rekor dan sebagainya malah turun gitu? Berarti Iya, kan katalisnya bukan itu. bukan itu Kan, betul. bukan katalisnya bukan itu. Makanya kalau kita ngelihat misalnya aman mineral lagi turun, ya kita ngelihat turunnya ini bukan karena fundamental sih kalau dari prediksi gua ya. Turunnya ya karena memang ya ada aksi korporasi yang tertunda atau seperti apa, mungkin seperti itu. Hmm. Oke. Ini menarik nih, bro. Dan ini di menit-menit terakhir kita IG Live, gua akan semakin fokus di emas gitu ya. Tadi kan kita sudah bahas MDKA seperti yang tadi lu bilang. Mungkin dia juga laporan keuangannya bagus karena ada konsolidasi dari MBMA juga gitu ya. Ya, Kemudian ada United Tractor dan juga ada BRMS tadi kita bahas gitu. Untuk BRMS sendiri target price sudah. Untuk United Tractor dan juga MDKA gimana nih bro untuk dari sisi technical? oke. Kalau kita bilang MDKA, sebenarnya MDKA ini secara technical, frankly speaking, nggak begitu bagus ya. Karena Mm-mm. kalau kita ngelihat kemarin sempat naik cukup tinggi, ternyata turun lagi. Kalau kita ngelihat support terkuat di 2250 sampai 2200 ya. Jadi Dua dua sekitar lima itu puluh 2.500, oke. 2250 sampai 2200 sorry. Jadi Oh,
Oke. 2.200 sampai 2.250. Jadi kita ngelihat di level-level itu mungkin akan terjadi pantulan ya, karena itu ada support yang cukup kuat. Hmm. Lalu kita cerita United Tractor, kalau kita lihat United Tractor sekarang lagi konsolidasi. Sekarang ini lagi konsolidasi ya. Kita ngelihat apakah United Tractor breakdown nggak dari 27.000. Kalau misalnya breakdown dari 27.000, maka bisa United Tractor tuh bisa ke Hmm. 25.500 lagi. Sekarang ini masih di persimpangan jalan, lagi di resistance sih sebenarnya. Jadi masih masih unclear ya, arahnya mau ke atas apa ke bawah, ini masih unclear gitu. Kalau dari gua seperti itu. Oh iya, 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 iya. Menarik, menarik. Ini udah disebutin semuanya beserta target price-nya ya. Ini ada yang nanya lagi tentang BRMS. Nanti bisa dinonton kembali ya di Instagramnya Sukor karena nanti pasti akan kita post. Kita juga akan post di YouTube, kita juga akan post di Spotify. Nanti kita juga akan coba post di website kita di Sukor ya. Jadi kalau dicari di sukorsekuritas.com nanti akan ada hyperlink ke tayangan kita di sini tentunya. Dan juga untuk teman-teman di bulan November ini jangan lupa untuk buka akun baru ya. Dan juga join langsung di timnya Bro Arvin nih ya. Kalau di cara joinnya gimana sih Bro? Langsung DM aja ya, Iya, daftar ya. dan juga langsung DM Bro Arvin aja gitu ya. Gimana supaya bisa join ke grupnya Bro Arvin, jadi bisa mendapatkan insight-insight mendalam dan lebih menarik, plus mendapatkan hadiah undian total 11 juta rupiah, Sukor Anak Pintar, yieldnya 11%, mirip kayak angka bulan ini ya, 11 juga. Ya. Gitu. Jadi ini menarik banget bro. Gue sebenarnya masih punya beberapa pertanyaan gitu ya, tapi sepertinya harus kita sudahi dulu dan mungkin kita akan set waktu lain lagi gitu ya untuk IG Live lagi boleh ya Boleh, bro ya. Next time. boleh. Nanti Ini info aja, bro. soalnya ada yang bahas tentang bumi dewa. Iya. Oke oke. Nanti itu tentang komoditas lain ya, tentang batu bara mungkin ya akan kita bahas bumi dewa dan juga apa tuh terkait isu kuasi dan lain sebagainya gitu ya di bumi dan dewa yang sedang berjalan gitu tapi mungkin di lain kesempatan. Nah, meanwhile kalau pengen bertanya tentang bumi dan dewa jangan lupa bisa DM langsung kali karena kan Boleh. Bro Arvin juga ada grup ya. Iya, Ada grup boleh. jadi bisa tanya-tanya di grupnya Bro Arvin, tapi jangan lupa join grupnya dulu ya, buka akun undernya Bro Arvin juga dan raih kesempatan mendapatkan hadiah Sukor Anak Pintar gitu ya dari kita akan kita bagi-bagi secara gratis di bulan November ini. Oke kalau gitu thank you banget Thank you, bro. Bro Arvin dan juga para cuan troopers yang menyaksikan lumayan rame hari ini fansnya Bro Arvin ternyata banyak ya. Thank you, bro. Parah. Oke oke. Siap kalau gitu thank you sekali lagi sampai ketemu di lain kesempatan. Bye bye Thank you. bro. Thank you.